Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar materi PS bab 9, yaitu kondisi geografis wilayah Indonesia. Sebelumnya kakak bakal ngejelasin terlebih dahulu sebenarnya apa sih yang bakal kita pelajari di bab 9 kali ini. Nah, di bab 9 ada 4 subbab. Yang pertama yaitu Indonesia sebagai negara maritim, yang kedua Indonesia sebagai negara agraris, yang ketiga yaitu bidang usaha masyarakat Indonesia, dan subbab yang terakhir yaitu melestarikan sumber daya alam. Sebagai pembuka, kakak bakal ngejelasin terkait kondisi geografis wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan, banyak memiliki pulau-pulau atau juga dikenal sebagai negara maritim, dan Indonesia sendiri juga dikenal sebagai negara agraris. Wilayah Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Pulau Rote. Wilayah Indonesia diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta diapit juga oleh dua samudra, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Indonesia juga memiliki kondisi penduduk yang sangat bervariasi, baik dari segi suku, agama, ras, dan budaya. Nah, sekarang kita ke subbab yang pertama, yaitu Indonesia sebagai negara maritim. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negara maritim dan mengapa Indonesia itu disebut sebagai negara maritim? Jadi, negara maritim adalah negara yang luas lautnya itu lebih luas daripada daratannya. Dan Indonesia masuk dalam karakteristik tersebut karena jika kalau kita lihat di peta nih, kakak udah menyiapkan sebuah peta wilayah Indonesia. Kalau misalnya kita lihat peta Indonesia ini, luas wilayah laut Indonesia tuh lebih luas daripada luas daratannya. Luas laut Indonesia tuh mencapai 2/3 dari total luas, sedangkan luas daratannya itu cuma 1/3 dari total luasnya. Maka dari itu Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim. Efeknya apa? Nah, sebagai negara maritim tentu Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak dari penduduk Indonesia, terutama penduduk-penduduk yang ada di pesisir, itu berprofesi sebagai pencari ikan atau nelayan. Selain itu banyak juga masyarakat, terutama masyarakat pesisir itu yang bekerja di sektor perikanan, misalnya memelihara tambak. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di subbab yang kedua terkait Indonesia sebagai negara agraris. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan negara agraris dan mengapa Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris? Negara agraris adalah negara yang salah satu penunjang perekonomiannya ada di sektor pertanian. Kenapa Indonesia itu disebut sebagai negara agraris? Nah, karena banyak dari penduduk Indonesia itu tuh bekerja sebagai petani atau mereka juga bekerja di perkebunan. Hal ini tuh disebabkan karena wilayah Indonesia atau wilayah daratan Indonesia tuh sangat luas, dan Indonesia juga memiliki iklim tropis sehingga eh, cuaca yang ada di Indonesia atau musim yang ada di Indonesia itu tidak terlalu berubah signifikan sehingga mengakibatkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa. Nah, sekarang kita bahas ke potensi agraris yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada beras. Beras tuh salah satu komoditas bahan pokok makanan utama yang ada di Indonesia, dan itu adalah salah satu produk unggulan agraris yang ada di Indonesia. Cocok sekali jika ditanam di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Dan yang kedua yaitu potensi jagung yang cocok ditanam di Jawa Timur. Yang ketiga ada coklat yang cocok ditanam di Salatiga, Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan yang keempat ada teh yang cocok ditanam di Sumatera Utara, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sekian dari kakak, terima kasih. Nah, sekarang kita mulai dengan bidang usaha masyarakat Indonesia. Apa aja sih bidang usaha yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama ada bidang pertanian. Seperti yang kita tahu, negara kita adalah negara agraris. Berbagai jenis tanaman dapat tumbuh. Contoh hasil tanah pertanian Indonesia itu ada padi, jagung, ubi, dan palawija. Selanjutnya ada bidang perkebunan. Indonesia juga dikenal memiliki berbagai macam sumber daya pangan yang dihasilkan melalui aktivitas perkebunan. Dan tanaman perkebunan Indonesia dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu tanaman musiman dan tanaman tahunan. Contoh tanaman perkebunan musiman atau berumur pendek adalah tebu, tembakau, dan rosella.
Kalau tanaman perkebunan tahunan atau berumur panjang, contohnya adalah teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Yang ketiga, ada bidang peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang peliharaan yang diambil manfaatnya. Nah, usaha peternakan ini dapat digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh peternakan hewan besar adalah peternakan sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan jenis ini banyak dilakukan di daerah dengan padang rumput yang luas, contohnya di Nusa Tenggara Timur. Kalau peternakan kecil, contohnya itu peternakan kambing, domba, kelinci, dan babi. Sedangkan peternakan unggas, contohnya peternakan ayam, itik, entok, dan burung. Selanjutnya yang keempat adalah bidang perikanan. Usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Kalau perikanan air tawar diusahakan di sungai, danau, rawa, waduk, atau bendungan di lembah-lembah sungai dan empang, serta sawah yang digenangi air selama tanaman padi masih muda. Kalau perikanan air payau diusahakan di tambak-tambak yang terdapat di tepi pantai. Sedangkan perikanan air laut merupakan usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak. Di Indonesia, usaha penangkapan ikan laut banyak dilakukan oleh nelayan tradisional. Lahan perikanan air laut di Indonesia sangat luas. Selain ikan, laut juga menghasilkan mutiara, udang, rumput laut, dan garam. Selanjutnya adalah kehutanan. Hutan Indonesia sangat luas. Hasil-hasil hutan antara lain rotan, damar, dan kemenyan. Hutan juga mempunyai fungsi penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Pepohonan yang tumbuh di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Dengan demikian, bisa menghindari banjir. Selain itu, hutan juga menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Yang keenam adalah pertambangan. Indonesia memiliki berbagai macam mineral, dan usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut dengan pertambangan. Mineral itu terletak di dalam perut bumi, dan untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan tambang mineral logam, seperti timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua ada bahan tambang bukan logam, contohnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Dan yang ketiga ada bahan tambang sumber energi, yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas. Kita akan beralih ke topik selanjutnya, yaitu melestarikan sumber daya alam. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, melakukan daur ulang atau recycling. Yang kedua, pemanfaatan energi tidak habis. Yang ketiga, pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah. Yang keempat, pengelolaan daerah aliran sungai. Dan yang kelima adalah program kali bersih. Sekian materi pada bab 9 ini. Terima kasih.